Halo teman-teman, aku mau jelasin dikit ya. Eh, di perubahan yang aku buat di tugasnya Pak Eko, nanti kalau misalnya ada yang kurang cocok atau gimana, bilang aja di grup. Nanti dirembuk bareng-bareng soalnya kita kelompokkan kan. Tapi ini aku 2 hari ke depan kayaknya nggak bisa pegang laptop, jadi aku bisanya bantu lagi mungkin tanggal 29 siang ya mungkin. Jadi perbaikan pertama yang aku benerin itu adalah metode SQL injection. Jadi MySQL injection itu kita memasukkan kode tertentu, terus kita bisa ngelewatin form login itu ya. Ini yang asli dari Pak Eko, ini yang udah diganti, oke. Ini yang punya Pak Eko. Ini aku username-nya A ya. Terus passwordnya tuh aku kasih ini nih. Passwordnya aku kasih ini. Kita cek ya di tabel admin tuh akun dengan itu tuh nggak ada, oke. Nah di sini dia bisa login, oke. Itu yang pertama. Nah kalau kita coba di yang udah aku edit, sama ya passwordnya, itu dia nggak bisa, oke. Jadi perubahan yang aku lakukan itu di sini. Ini. Sorry, aku sambil buka satu lagi ya. Berapa login ini? Oke, ini yang asli ya. Ini yang asli. Ini yang buatanku. Oke. Yang asli bisa dibandingin ya query-nya di sini. Dia itu langsung memasukkan where username-nya dikasih langsung ininya. Apanya namanya? Langsung dikasih variabelnya. Sedangkan di aku tuh enggak ya. Aku ganti pakai tanda tanya. Oke, jadi apa fungsinya? Fungsinya itu ada yang namanya MySQLi prepare dan MySQLi prepare itu bisa kalian cari ya penjelasan di Google. Intinya kayak gini, dia mempersiapkan dulu, terus parameter yang mau diinputin ke sini itu apa aja. Di sini username kan, diinputin terus kita eksekusi. Setelah eksekusi hasilnya kita masukin ke result, terus kayak biasa, nggak beda sama ini. Oke, udah itu yang pertama itu berguna untuk jika MySQL injection. Oke. Yang kedua di formnya Python, misalnya aku salah nih, tidak sekali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, jadi di Pak Eko tuh nggak ada batasan login, kita mau login berapa kali, dan itu tuh bisa dimanfaatkan untuk brute force. Jadi kayak penyerang tuh bisa mencari password gitu loh, mencoba terus gitu. Nah di sini di punyaku udah aku batasin ya. Misalnya sebenarnya biar ini maksudnya nggak salah ya. Oke, dia muncul peringatan salah, sisa 2 percobaan lagi. Kita selain lagi ya, sisa 1 percobaan lagi. Oke, ini 1 percobaan terakhir. Oke, terlalu banyak percobaan seperti dalam 30 detik ya, berarti kita harus nunggu 30 detik dulu baru bisa input lagi. Misalnya aku kasih yang benar nih, kasih yang benar pun dia nggak akan bisa eksekusi karena belum lewat 30 detik. Oke, untuk password untuk kodenya itu ini, yang ini. Jadi yang ini ya. Jadi kita inisialisasi waktunya, terus kita dapetin IP address yang akses, kemudian ini kita hitung datanya ada berapa dengan IP address tersebut. Oke, kalau misalnya IP address tersebut sudah sampai 3, akan muncul alert ini tadi tuh, balik dalam 30 detik. Nah, ngatur 30 detiknya di mana? Ngatur 30 detiknya itu di sini, oke.
Kalau remaining itemnya juga 0, coba lihat untuk detik ya. Kalau misalnya remaining itemnya di sini kan 3 ya, masih 2, ya di sini jadi 2 gitu. Oke. Nah, di sini aku juga nambahin tabel baru, itu namanya login logs kita. Ini kita coba buat apa ya namanya? Ya kita mencatat aktivitas login-nya, oke. Dengan IP address ini. Sekarang kita coba login dulu ya yang benar tadi. Brian. Oke, bisa masuk ya sekarang ya. Ini juga aku udah tambahin gambar buat yang kemarin nanya logonya hilang, nggak ada ya. Oke, pokoknya intinya dengan nambahin tabel untuk loginnya. Kemudian ini buat get IP address-nya ini ya, function get IP address yang dibuat di atas tadi. Kalian bisa lihat kodenya di GitHub ya nanti. Terus apa lagi ya tadi? Oh ini yang ketiga, aku nambahin password hashing. Oke, jadi kan punya Pak Eko username polosannya tuh ini. Username polosannya password ya. Username-nya John, passwordnya John gitu. Kayak polosan aja gitu loh. Nah ini kalau misalnya database kita kena breach, kena bocor gitu kan langsung kelihatan maksudnya tuh. Nah kalau ini nggak bisa. Gini. Ini kan password yang benar ya, Brian. Aku copy. Aku coba login dari sini ya. Brian. Di sini aku pastein. Oke, salah ya. Dengan artian kayak walaupun database-nya bocor, masih nggak bisa login gitu loh. Ya sebenarnya masih bisa sih, cuma hackernya masih perlu effort gitu loh. Oke, kemudian, nah caranya itu gimana? Caranya di sini aku buat ini ya, daftar ya. Di sini aku buat daftar buat buktiin aja gitu loh, maksudnya buat bikin akun dengan password hashing gitu. Nah, caranya itu dengan function password hash. Ini kata apa yang mau di hashing, kemudian ini jenis hashnya. Jadi sebenarnya tuh jenis hashnya nggak cuma ini ya, ada juga yang lain tuh, password decrypt dan lain-lain, tapi aku pakainya password default ya. Terus yang diinputkan adalah yang udah di hashing ya, di sini backspace yang diinputkan ke database. Kemudian dicek login. Caranya kalau punya Pak Eko kan cek loginnya kita langsung ambil data username dan password. Nah kalau di aku pertama kita ngambil username-nya dulu, username-nya ada nggak. Nah kalau ada baru passwordnya dicocokin pakai yang namanya password verify. Jadi password verify itu ini adalah password yang user inputkan. Nah yang ini adalah password dari database. Jadi fungsinya password verify itu mencocokkan kata asli dengan password yang udah di hashing. Nah sebentar ya, tadi mana ya, ada nggak ya? Nggak ada. Jadi intinya itu kayak apa ya, ya tadi saya mana sih ya, ini pas verify itu passwordnya udah di hashing itu kita mencocokkan. Satu lagi nggak sih? Oh ini ada, aku coba bikin username baru ya, misalnya namanya Ahmad. Ininya Ahmad, ini aku copy aja ya biar kalian tahu kalau aku mau masukin passwordnya Ahmad. Oke. Nah aku register, hasil daftar silahkan login. Oke. Nah kita cek data di database ya. Nah yang masuk username Ahmad tapi passwordnya berubah tuh, bukan Ahmad. Oke, aman ya. Tuh jadi teman-teman nanti kalau ditanyain di itu aja ya. Terima kasih.